Halo, perkenalkan aku Indah Sinaga NIM 1402 618004, Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video yang menjadi bahan mengajar guru sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi belajar mengajar geografi. Semoga teman-teman yang akan menyaksikan boleh mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, Pakar tolong memimpin doa pembuka ya. Saya, Bu. Ya, silahkan dipimpin doa pembukanya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai kelas pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Pakar. Oke, hari ini kita akan masuk kepada materi tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Sebentar ya, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Baik. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya sama kalian, kira-kira kenapa sih pembangunan di desa dan kota itu harus seimbang, gitu, harus merata? Ada yang bisa jawab? Agar tidak terjadi ketimpangan, Bu. Iya, benar Ihsan, agar tidak terjadi ketimpangan. Nah, kalau misalnya sampai terjadi ketimpangan, itu akan bisa memicu konflik sosial antara penduduk di desa dan kota. Oke, terima kasih Ihsan atas jawabannya. Bentar ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan bentuk usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Nah, kalau nanti misalnya tiba-tiba ada yang nanya sama kalian, bagaimana sih Fakar atau Ihsan atau Salsa gitu, bagaimana sih bentuk pemerataan pembangunan di desa dan kota itu? Nah, Ibu harap melalui pembelajaran hari ini kalian sudah bisa jawab. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pembangunan nasional. Oh ya, Ibu, sebelumnya Ibu mau menjelaskan kalau pembangunan desa dan kota itu termasuk ke dalam konsep pembangunan nasional. Maka pertama sekali kita harus membahas tentang pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang tahu tujuan nasional kita itu apa? Tidak, Bu. Nggak tahu ya. Oke. Jadi tujuan nasional kita itu tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itulah tujuan nasional yang mau dicapai melalui pembangunan nasional. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep pembangunan nasional. Konsep pembangunan nasional itu ada dua. Yang pertama, konsep pembangunan nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan.
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Lalu konsep yang kedua adalah perencanaan dan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan lanjut. Nah, selanjutnya kita akan menemukan permasalahan pembangunan di Indonesia. Tentunya ketidakrataan pembangunan di desa dan kota itu dipicu oleh permasalahan pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, apa aja sih permasalahan pembangunan yang ada di Indonesia itu? Yang pertama adalah tata ruang dalam kondisi krisis. Ini contohnya seperti penggunaan lahan yang tidak tepat guna. Lalu permasalahan yang kedua adalah memunculkan urbanisasi yang tidak terkendali. Dan masalah yang ketiga adalah kota-kota metropolitan yang memunculkan dampak yang negatif seperti permukiman kumuh dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Permukiman kumuh ini ada kaitannya dengan permasalahan yang kedua yang tadi, yaitu urbanisasi yang tidak terkendali. Itu bisa menyebabkan permukiman kumuh di kota-kota metropolitan seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tantangan pembangunan wilayah. Tantangan yang pertama itu ada pengaturan tata ruang sesuai peruntukannya untuk mengatasi krisis tata ruang yang terjadi. Tantangan yang kedua adalah pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Dan tantangan yang terakhir adalah menyiapkan diri untuk menghadapi pasar global. Kenapa? Karena ada keuntungan yang harus dicapai secara maksimal. Nah, untuk itu, pembangunan wilayah kita akan semakin bersiap untuk menghadapi pasar global. Oke, kita lanjut. Nah, ada usaha pemerataan pembangunan desa. Setidaknya ada 6 prinsip yang juga dianut dalam pengembangan pembangunan. Prinsip yang pertama adalah pemberdayaan. Pemberdayaan ini merupakan penguatan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Nah, yang kedua, ada pelibatan perempuan. Pelibatan perempuan ini misalnya memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang ada. Lalu, prinsip yang ketiga adalah keterbukaan. Nah, keterbukaan ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat yang diwujudkan dengan keterbukaan informasi. Lalu yang keempat ada keswadayaan. Keswadayaan ini yakni masyarakat yang merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan. Lalu prinsip yang kelima ada keberlanjutan, dan prinsip yang terakhir adalah partisipasi, yaitu adanya keterlibatan atau ikut sertanya masyarakat serta yang melibatkan mental, pikiran, maupun tenaga yang dilaksanakan dengan sadar dan penuh dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya ada contoh program usaha pemerataan pembangunan di desa. Nah, bisa kita lihat ada 3 contoh, yakni PNPM Mandiri, Dana Desa, dan BUMDes. Dari antara kalian, kira-kira udah pernah dengar lah ya salah satu dari program ini. Yang paling umum sih Dana Desa, yang kita tahu itu jumlahnya besar seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu, yakni PNPM Mandiri. Sebelum Ibu menjelaskan, kira-kira kalian udah pernah dengar atau tahu nggak PNPM Mandiri itu yang seperti apa? Belum, Bu. Barunya BUMDes. Belum tahu. Iya, sama apa? Iya, sama kayak Isan, baru tahu yang BUMDes. Oke, ya udah Ibu jelaskan. PNPM Mandiri itu diperuntukkan untuk pembangunan di pedesaan, diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 yang akan memberikan desa alokasi dana sebesar 1,4 miliar per desa per tahun. Jadi cukup besar anggarannya, dan ya 1,4 miliar per tahun. Ibu kira Ibu salah, ternyata benar. Yang kedua itu ada dana desa. Nah, dana desa ini yang mungkin udah umumnya kita dengar. Oh iya, Ibu mau bertanya dari kalian, kira-kira menurut kalian itu dana desa anggarannya dari APBN atau APBD?
APBD, Bu. APBD bukan Kenapa Bu. APBD? APBN, Bu. Karena kan ada hak Karena otonomi daerah, Bu. daerah. Oke, Fakar kenapa mengatakan kalau dana desa itu berasal dari APBN? Karena itu kan program pemerintah pusat, jadi dananya juga dari pusat. Iya, yang benar adalah Fakar. Dana desa itu APBN yang diperuntukkan bagi desa, tapi ditransfernya melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan yang ada di masyarakat desa. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah BUMDes. BUMDes ini adalah badan usaha milik desa. Tujuannya seperti yang tertulis dalam Permen Desa PDT dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015. Yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat, dan pengelolaan potensi ekonomi desa. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Ihsan. Saya mau tanya, Bu. PNPM, Bu. Ya, Tadi kan PNPM itu katanya, nah itu nanti dia usahanya itu di dalam desanya itu dipecah lagi, kayak misal dibentuk UMKM secara mikro, atau emang dia langsung per unit per desa gitu, Bu? itu tergantung kebijakan masing-masing kepala desa. Dia mau mengalokasikannya seperti apa. Bisa dipahami? Oh, berarti tiap daerah PNPM itu kebijakannya beda-beda ya, Bu? Iya, seperti itu. Desanya, per desanya. Baik, terima Iya. kasih, Bu. Tergantung kepala desa dan kesepakatan masyarakat yang ada di desa juga sih. Enaknya mau dialokasikan seperti apa. Bisa dimengerti, Ihsan? Atau masih bingung? Bisa, Bu. Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada usaha pemerataan pembangunan di kota. Nah, menurut Budi Harjo, tahun 1996, untuk menciptakan suatu kota yang berkelanjutan, diperlukan 5 prinsip dasar. Yang pertama itu adalah equity atau pemerataan, lalu ekonomi, energi, engagement atau peran serta, dan terakhir ada ekologi. Nah, adapun faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota diantaranya faktor penduduk. Nah, faktor penduduk ini bisa dari alami dan juga migrasi. Lalu ada faktor sosial ekonomi, ini perkembangan kebiasaan usaha masyarakat. Dan terakhir adalah faktor sosial budaya, yakni perubahan pola kehidupan masyarakat akibat dari pengaruh luar. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Cukup, Bu. Cukup ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, yakni usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota, termasuk ke dalam program pembangunan nasional. Itulah sebabnya tadi kita membahas tentang pengertian konsep pembangunan nasional terlebih dahulu. Lalu kesimpulan yang kedua adalah pembangunan wilayah memiliki permasalahan, diantaranya tata ruang yang dalam kondisi krisis, lalu urbanisasi yang tidak terkendali, dan kota-kota metropolitan yang terancam memiliki pemukiman kumuh dan tingkat kriminalitas yang tinggi, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah ada beberapa contoh dalam pembangunan desa seperti PNPM Mandiri, dana desa, dan BUMDes. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah untuk dapat menciptakan kota yang berkelanjutan diperlukan 5 prinsip yang menurut Bapak Budi Harjo tadi, yakni pemerataan, ekonomi, energi, ekologi, dan peran serta. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Oh iya, Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran berupa soal pilihan berganda dan juga esai. Sebentar ya, Ibu akan share screen.
Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Belum, Bu. Belum ya. Sebentar ya, sebentar. Oke, ini dia. Ini ada soal pilihan berganda itu 10, lalu soal esai ada 5. Nanti mungkin Ibu bisa kirim ke ketua kelasnya ya, Fakar. Lalu dari Fakar boleh didistribusikan sama teman-temannya. Bisa. Untuk tugas ini dikumpulkan di minggu depan, di pertemuan selanjutnya. Lalu Ibu juga akan memberikan tugas makalah. Ini tugasnya kelompok, yaitu membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Untuk tugas makalah ini, Ibu kasih deadline 2 minggu. Kira-kira dari kalian menyanggupi atau tidak? Bisa ya? Sanggup ya? Gimana? Kalau evaluasinya boleh dihitung nggak, Bu? Minta waktu 3 minggu. Evaluasinya yang gimana tadi, Salsa? Maaf ya, sinyal Ibu kurang stabil. Apa? Boleh minta waktu 3 minggu nggak, Bu? Soalnya sepertinya kalau 2 minggu itu masih kurang. Yang makalah ya, yang tugas makalah? Iya. Boleh sih. Nanti Ibu percayakan untuk pembagian kelompok sampai kepada pengumpulannya kepada ketua kelas ya. Fakar silahkan dikoordinir. Fakar? Iya, Bu. Ya, silakan dikoordinir ya untuk pembagian kelompok sampai kepada pengumpulannya. Oke, 3 minggu dari sekarang. Oke? Baik. Oke, sekian pertemuan Ya. kita hari ini. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jaga kesehatan dan jangan lupa mengerjakan tugas. Selamat siang semua. Ya. Yang Bu. Iya.